Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang tahu waktu terjadinya kiamat kecuali Allah Ta'ala. Bahkan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala akan waktu terjadinya hari kiamat. Namun begitu, terdapat tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, salah satunya yaitu kemunculan Imam Mahdi. Imam Al-Mahdi adalah seorang insan yang akan dilahirkan di akhir zaman, yang akan memberi petunjuk kepada manusia yang mulai hilang arah dan tujuan sebenar-benarnya dalam menegakkan syariat Islam. Dengan kedudukan Imam Al-Mahdi yang mulia, kita diperlihatkan tidak sedikit di zaman ini ada sosok manusia yang mengaku secara langsung bahwa dia adalah Imam Al-Mahdi. Tidak sekadar pengakuan yang biasa, bahkan mereka yang taksub mula menjadikannya sebagai Tuhan, sehingga Imam Al-Mahdi palsu memiliki ramai pengikut yang sesat dan menyesatkan. Padahal terdapat tanda-tanda Imam Al-Mahdi, yang merupakan manusia yang akan muncul di akhir zaman, sebagaimana banyak hadis yang menceritakan perihal beliau. Lalu bagaimana sesungguhnya gambaran Imam Mahdi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Berikut adalah gambarannya. 1. Namanya Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi ini adalah Muhammad, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia tidak akan berlalu pergi, sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki, daripada kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku." Hadis riwayat Tirmidzi 2230. Di dalam kitab Al-Tazkirah, Al-Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa kelahiran Imam Al-Mahdi adalah di negara Maghrib. Sebahagian ulama pula berkata bahwa Al-Mahdi dilahirkan di Andalus. Walau bagaimanapun pendapat yang paling tepat ialah yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim daripada Hamad daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Al-Mahdi dilahirkan di Madinah. 2. Berasal dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi juga merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia berasal dari keluargaku. Namanya, yaitu Muhammad, sama dengan namaku. Nama ayahnya, yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4282. Lebih tepatnya Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam Mahdi adalah dari keluargaku dari keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4284. Oleh karena itu, nama Imam Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yaitu, Muhammad bin Abdullah Al-Alawi keturunan Ali bin Abu Thalib, Al-Fatimi keturunan Fatimah binti Muhammad, Al-Hasani keturunan Hasan bin Ali. 3. Waktu munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi, berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, di mana menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, yang mulai hanyut dan terlibat dengan kezaliman yang banyak terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2230 dan Abu Daud nomor 4282. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Saya mengira bahwa munculnya Imam Mahdi adalah sebelum turunnya Nabi Isa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Dan darinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi, yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kelaliman dan kesaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridainya, ia akan membagikan harta dengan cara sihah merata." Seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah sihah itu?" Beliau menjawab, "Dengan merata di antara manusia." Beliau bersabda, "Dan Allah memenuhi hati umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekayaan, rasa puas meliputi mereka dengan keadilannya, sehingga dia memerintah seorang penyeru. Maka penyeru itu berkata, 'Siapakah yang memerlukan harta?' Lalu tidak seorang pun berdiri kecuali satu orang. Dia, Al-Mahdi, berkata, 'Temuilah penjaga gudang harta, dan katakan kepadanya, sesungguhnya Al-Mahdi memerintahkanmu untuk memberikan harta kepadaku.' Kemudian dia penjaga berkata kepadanya, 'Ambillah sedikit.'
Sehingga ketika dia telah menyimpan di pangkuannya dan menamparkannya, dia menyesal dan berkata, "Aku adalah umat Muhammad yang jiwanya paling rakus, atau aku tidak mampu mencapai apa yang mereka capai." Beliau berkata, lalu dia mengembalikannya dan harta itu tidak diterima. Maka para penjaga gudang harta berkata padanya, "Sesungguhnya kami tidak menerima apa-apa yang telah kami berikan." Demikianlah yang akan terus terjadi selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun, kemudian tidak ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. Atau beliau berkata, kemudian tidak ada lagi hidup yang baik setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad jilid 3 halaman 37, Muntahab Al-Kanz. 4. Sifat fisik Imam Mahdi. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam Mahdi adalah keturunanku. Dahinya lebar, atau rambut kepala bagian depannya tersingkap, dan hidungnya mancung." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4285. Di antara sifat-sifat kepribadian Al-Imam Al-Mahdi adalah seperti berikut. Beliau merupakan seorang anak Adam. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Kedua matanya bercelak. Wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Di bagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warna kulitnya adalah warna orang Arab. Umurnya 40 tahun dan dalam sebagian riwayat 30 hingga 40 tahun. Akhlak beliau menyerupai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Masa Imam Mahdi memimpin serta tersebar kemakmuran dan keadilan. Di masa Imam Mahdi akan penuh dengan keadilan dan kemakmuran, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman beliau, harta begitu melimpah, banyak ditumbuhi tanaman dan semakin banyak hewan ternak. Sebagaimana digambarkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, 'Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu.' Lalu beliau mengatakan, 'Ambillah.'" Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4083. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis lainnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Datanglah seseorang kepada Imam Mahdi, lalu dia berkata, 'Wahai Imam Mahdi, berikanlah aku sesuatu, berikanlah aku sesuatu.' Lalu Nabi berkata, Imam Mahdi pun menuangkan sesuatu di pakaiannya yang ia tidak sanggup memikulnya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2232. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Pada masanya, Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar." Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim 4 halaman 557-558. 6. Nabi Isa akan salat di belakang Imam Mahdi. Ketika penduduk bumi akan merasa cukup pada zaman kekuasaannya, dan banyaknya keberkahan dari bumi yang akan keluar, maka Nabi Isa alaihissalam turun kembali di akhir zaman tersebut, dan beliau akan salat di belakang Imam Mahdi yaitu menjadi makmum di belakangnya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku ada yang akan terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam." Kemudian pemimpin umat Islam saat itu berkata, "Wahai Nabi Isa, pimpinlah salat bersama kami." Nabi Isa pun menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam pemimpin. Sungguh, Allah telah memuliakan umat ini." Hadis riwayat Muslim nomor 156. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri?" Hadis riwayat Bukhari nomor 3449 dan Muslim nomor 155. Hal tersebut menggambarkan bahwa syariat Islam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus berlaku hingga hari kiamat, dan tidak akan ada syariat baru, walaupun Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam Fathul Bari 6 halaman 493-494, Darul Marifah, Beirut, 1379. Demikian pembahasan kami mengenai gambaran kemunculan Imam Mahdi yang disampaikan dalam hadis. Semoga kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.